Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarullah Cahu Prabowo, NIM 21014674, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia pada industri kreatif digital di masa pandemi, yang disusun oleh saya Amarullah Cahu Prabowo, NIM 4674, dan Mas Ratif Cahyadi, NIM 4692. Langsung saja kita ke pembahasan. Latar belakang pandemi menghantam industri pariwisata di ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Puncaknya terjadi pada April 2020, dengan jumlah wisatawan mencapai sebanyak 158.000. Sesuai dengan data yang dirangkum pada buku Tren Pariwisata 2012 itu, yang diterbitkan oleh Kemenparekraf atau Baparekraf. Selanjutnya, perumusan masalah. Di sini kita terdapat 5 perumusan masalah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian dari industri kreatif digital? Pengertian dari industri kreatif digital adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Industri jenis ini pada umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi atas masalah di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari produk ataupun jasa dari industri kreatif digital. Kemudian, dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif. Dampak negatifnya dulu ya. Dampak negatif di pandemi COVID telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Puncaknya terjadi pada April 2020, yang telah kita sebutkan tadi. Lalu, kita berkelanjutan di dampak positif. Pandemi ini menimbulkan peluang pelaku usaha parekraf antara lain perubahan model bisnis yang tradisional turis manajemen menjadi digital turis manajemen yang akan menjadi peluang dalam mempertahankan dan memulihkan sektor pariwisata nasional. Lalu, sektor ekonomi kreatif berbasis digital juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDB. Selanjutnya, orientasi segmen pasar berubah menjadi wisatawan mancanegara menjadi wisatawan Nusantara. Lalu, produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia adalah pertama, periklanan. Periklanan merupakan komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu yang meliputi proses kreasi, produksi, distribusi dari iklan yang akan dihasilkan. Misalnya dengan melakukan riset dasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, dan lain-lain. Yang kedua adalah arsitektur. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengamanan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro sampai dengan level mikro. Ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pedagang barang-barang asli,
unik dan langka serta memiliki nilai estetika yang seni tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, internet. Misalnya, alat musik, percetakan, kerajinan, automobil, film, seni rupa, dan lukisan. Keempat adalah kerajinan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun batan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam, misalnya emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan kemudian kayu, kaca, ada porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil. Kemudian desain. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis adalah desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Keenam, fashion. Kegiatan yang kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain mobil lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion, serta distribusi produk fashion. Kemudian ketujuh kita ada video, film, dan fotografi. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk manajemen produksi film, penulisan skrip, dan tata aturan lainnya. Kemudian permainan interaktif. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Kesembilan kita ada musik. Musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. 10 ada seni pertunjukan. Misalnya ada ballet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, dan desain lainnya. 11 kita melakukan penerbitan dan percetakan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penulisan buku, jurnal, koran masalah digital. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materi uang kertas, dan surat berharga lainnya, misalnya paspor, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Ke-12, layanan komputer dan peranti lunak. Kreatif yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan peranti lunak, integrasi sistem, desain, dan analisis sistem. Televisi dan radio. Kegiatan kreasi ini produksi dan pengemasan acara televisi seperti games, kuis, reality show, penyiaran, transmisi, termasuk kegiatan station relay, pemancar kembali siaran radio dan televisi. 14 dengan melakukan riset dan pengembangan. Riset kreatif yang berkaitan dengan usaha inovatif yang mengajarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Angka 15 kita kuliner. Kuliner adalah termasuk jenis kegiatan kreatif baru. Kedepan direncanakan untuk dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif yang melakukan sebuah studi terhadap pemetaan produk makanan olahan khas Indonesia yang dapat ditingkatkan desainnya di pasar retail dan pasar internasional.
Kemudian, peran pemerintah dalam menekan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Perbaiki sektor pariwisata di masa pandemi COVID-19. Menkes tekan protokol kesehatan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat koordinasi nasional membahas amplifikasi kebijakan, program serta langkah reaktivasi dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdampak akibat pandemi COVID pada 26 sampai 28 November 2020 di Bali. Perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif di negara Thailand dan negara lainnya. Yaitu pertama, di negara United Kingdom atau di Amerika Serikat, di Inggris, mekanisme pengelolaan industri kreatif dilakukan dengan koordinasi tunggal oleh Departemen Kultur. Ini dapat mengkoordinasi pemerintah dalam mengembangkan industri seperti arsitektur arts, antique markets, craft, designer, fashion, film, video, musik, performing art, television, dan radio. Kedua, di negara New Zealand, mekanisme pengelolaan melalui koordinasi tunggal oleh lembaga bentukan baru, yaitu dinamakan NZTE. NZTE adalah Government National Economic Development Agency yang mengkoordinasikan Kementerian Industri Kreatif melalui pembentukan task force atau pokja-pokja. Ketiga, di negara Singapura, mekanisme pengelolaan melalui koordinasi tunggal oleh kementerian yang sudah ada, yaitu Ministry of Information, Communication, and the Arts, yang disingkat jadi MICA. Koordinasi antar departemen dilakukan oleh instansi-instansi dalam MICA. Di negara Cina, keempat, yaitu pengelolaan dilakukan secara kolaborasi antar departemen yang terkait dengan masing-masing subsektor industri kreatif dengan pemerintah daerah. Selanjutnya di negara Taiwan, yaitu oleh koordinasi Kementerian Bidang Ekonomi. Koordinator memimpin kolaborasi 4 kementerian berkaitan dengan perencanaan dan implementasi pengembangan industri kreatif. Di negara Malaysia sendiri, mekanisme dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa lembaga pemerintah sesuai dengan subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan. Di negara Thailand, yang terakhir yaitu mekanisme pengelolaan dilakukan melalui koordinasi tunggal oleh badan ad hoc bentukan, yaitu Thailand Creative and Design Center atau yang disingkat TCDC. Secara umum, perbandingan pengelolaan industri di negara-negara tersebut yang menyangkut mekanisme pengelolaan dan lembaga terkait disajikan pada tabel berikut ini. Maaf, tabelnya lupa dicantumkan. Kemudian kesimpulan dan saran yaitu dengan strategi ini diharapkan dapat kembali membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia yang sangat terpuruk saat pandemi COVID-19 ini melanda. Pariwisata melibatkan teknologi dalam berbagai hal, mulai dari penyebaran informasi, promosi, dan juga pengawasan. Hal inilah yang kemudian menjadikan seluruh hal menjadi lebih mudah dilakukan dan pastinya lebih efisien dari waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang hidup di era modern ini atau digitalisasi, kita harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal mungkin, terkhusus pada bidang pengembangan pariwisata yang harus ditekankan secara maksimal. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap siklus perekonomian, sebab memperkecil pengeluaran dan kita melakukan perbesaran pemasukan. Berikut referensi yang kita ambil. Terima kasih. Sekian presentasi dari perwakilan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.